في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul aliyul azim. Surah Al-A'raf ayat 179. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah itu adalah diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku hambanya, karena dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah dan memuji Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita di dalam segala setiap urusan kita, dan itu adalah merupakan kewajiban kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wala in kafartum, ingat apabila kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka Allah mengatakan inna azabi lasyadid, ingat kata Allah, sesungguhnya azabku adalah amat pedih. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah di dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan dengan salawat yang tulus ikhlas kita sampaikan, harapan kita di yaumil akhir kita mendapat syafaat ataupun pertolongan yang mana pada waktu itu tidak satupun manusia yang mampu memberikan pertolongan, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad yang akhir, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberi pertolongan ataupun syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menyampaikan, menguraikan ataupun tentang surah Al-A'raf ayat 179 tadi. Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah,
akan kami isi neraka Jahannam minal jinni wal ins, kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Ini pasti ada sebabnya. Pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia dan jin itu memiliki hati, kolbu, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami daripada ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka manusia dan jin itu memiliki mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka manusia dan jin itu memiliki telinga, tetapi telinganya tidak pernah dipergunakan untuk mendengar daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dari antara yang tiga itu kata Allah, mereka ini seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, supaya makhluk ciptaannya itu jangan terjerumus kepada jalan yang sesat. Maka Allah ingatkan kita. Sebenarnya bahasa Allah ingin menyampaikan kepada kita, hai manusia dan jin, kebanyakan di antara kalian itu ada menjadi penghuni neraka Jahannam, kata Allah. Ingatlah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tiga penyebab ini yang paling penting sekali kita pahami adalah bahwa manusia itu memiliki hati, tetapi hatinya tidak pernah dipergunakan untuk memahami daripada ayat-ayat Allah. Bapak dan Ibu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah qalbul mayit, hati yang mati. Yang kedua adalah qalbul marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbus salim, hati yang selamat. Karena ini adalah puncak dari segala sesuatu yang berada di jasad kita, itu adalah pengaruhnya kepada hati. Ingat ketika Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekeping daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah jasad manusia itu. Apabila daging itu buruk, maka buruklah jasad manusia itu. Apa itu? Ala wahiyya qalbi, itulah yang dinamakan dengan hati. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalbul mayit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah tidak ada getar sedikit pun ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun untuk dia ketika panggilan Allah datang, dia datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Dia beranggap bahwa dengan adanya panggilan, tidak ada panggilan, itu adalah sama. Ini adalah hati yang mati. Dan hati yang mati ini, maka dikatakan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
maka ditutup hati mereka, penglihatan mereka, ghisyawah, kemudian dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terjadi seperti ini, maka wallahu alam, hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, qalbul mayit, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang senantiasa dihinggapi oleh sifat-sifat syaitaniah seperti sombong, ujub, takabur, iri hati, dengki. Kalau di dalam bahasa kita, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah hati mati. Maka dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, kemudian ditambah lagi oleh Allah penyakit di dalam hati mereka. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kita melaksanakan bulan suci Ramadan itu adalah sangat mempengaruh kepada hati kita, terutama ma'rifah di dalam kita, imsakiyah ataupun menahan diri, itu adalah tergantung daripada hati kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menjalankan bulan suci Ramadan yang kita alami saat ini. Yang ketiga, yaitu qalbus salim. Inilah harapan kita, bahwa hati yang senantiasa selamat, hati yang legowo, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan tolong menolong, hati yang penuh dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Khalik, dan kepada Allah lah dia mengabdi, dan kepada Allah lah dia mengadu, dan kepada Allah lah dia memohon pertolongan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata mereka itu adalah beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang sudah dijamin oleh Allah tempatnya, tetapi dia masih melaksanakan perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan salat tahajud sampai kakinya bengkak, sampai kakinya, sebegitulah lamanya Rasulullah melaksanakan salat tahajud. Ini adalah seorang yang maksum, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan kembali kepada kita sekarang, siapa diri kita ini? Apakah diri kita ini sudah dijamin oleh Allah? Belum. Saya pun menyampaikan di sini sudah dijamin oleh Allah? Belum. Tetapi yakinlah, ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita kembalikan fitrah manusia, fitrah diri kita ini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah, supaya kita mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita fungsikan, marilah sama-sama kita memperbanyak beribadah kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita jaga hati kita,
dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita jaga mata kita dari melihat kebenaran-kebenaran ataupun membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita gunakan telinga kita ini mendengar daripada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sedemikian, maka iblis senantiasa menggoda kita, membawa kita kepada jalan yang tidak benar, membawa jalan kita ke jalan kegelapan. Bapak dan Ibu, kalau seandainya dari tiga ini kita miliki, marilah sama-sama kita robah, marilah sama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Maka itulah Allah memberikan kepada kita dengan pikiran apalah yatafakkarun, supaya kita berfikir dengan jernih, bukan berfikir dengan picik, bukan berfikir dengan hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan santapan rohani Ramadan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Marilah kita kembali kepada hakikat ataupun jati diri manusia itu sebenarnya adalah mengabdi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها